Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Menteri LHK dan Menteri Kehutanan, teman-teman media semua yang saya hormati. Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek. Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari sesuai dengan Perpres nomor 5 tentang Satgas penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan. Pemerintah intens terus melakukan hal ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas proaktif rasa cintanya kita kepada negara, khususnya kepada daerah-daerah pariwisata, khususnya lagi di Raja Ampat. Tepatnya pada hari Rabu malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskap, arahan Pak Seskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya. Kemudian kami atas arahan dari Pak Seskap sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak. Hari Jumat, masih Hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gak, ke Sorong, ke Raja Ampat. Sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya. Izinkan saya untuk memasang slide tentang PT-PT yang ada di Raja Ampat. Ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham, lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini. PT GAK Nikel di sini, Bapak Ibu semua. Dari semua 5 perusahaan ini, datanya adalah kalau PT GAK Nikel ini adalah kontrak karya. Jadi total dari 5 perusahaan, Pulau GAK itu 13.136 hektar, Pulau KW Sejahtera Mining, Pulau KW 5.922 hektar, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektar, PT Agro Surya Pertama 1.173, PT Nurham 3.000 hektar. Dari semua ini, proses sekarang RKAB di 2025 yang diberikan hanya PT GAK Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT GAK Nikel, coba kembali, PT GAK Nikel, itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi.
tahun 72. Ini 1972 eksplorasi gas nikel, kemudian penandatanganan kontrak karyanya itu tahun 98. Tahap eksplorasi 2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017 dan produksinya 2018. Ini tahapannya. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa gambar, coba kasih keluar gambar dong. Gambar dari Pulau Payanemo ini, coba videonya, video. Nah ini adalah hasil gambar terakhir Payanemo. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan. Ada gambar saya ke lapangan. Saya ke PT GAK itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau GAK itu kurang lebih sekitar 700 orang dan 300 kepala. 300 kakak. 300 kakak. Di mana kami setelah balik dari sana ternyata ada gambarnya lagi PT GAK. Karena kenapa saya harus dorong yang ini? Karena ini produksinya 3 juta. Coba Mas, nah ini pantauan, coba videonya. Ini adalah Pulau GAK. Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektar, ini GAK ini. Itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya sekarang masih ada 130 hektar. Nanti setelah ini direklamasi, Bapak Ibu semua. Nah, atas dasar itu saya juga menyampaikan, ini JT-nya. Bapak Ibu bisa lihat, ini JT-nya, ini lautnya. Ini adalah proses untuk bagaimana melakukan AMDAL yang baik. Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas. Ini perlu saya sampaikan. Nah berikut setelah kita melakukan kunjungan ke sana, kita melakukan rapat dengan gubernur, bupati di Sorong. Ya. Atau kita melakukan rapat dengan Pemda. Dalam rapat kami, kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Apa sesungguhnya yang terjadi. Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan Geopark. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak Ibu semua, dari 5 IUP itu 1 IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan, yaitu kontrak karya. Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang Minerba 2004-2006 itu izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini bupati atau gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Setelah itu kami balik ke Jakarta. Saya ingin satu slide yang lokasi Geopark. Geopark. Satu slide terakhir Geopark. Petanya Geopark. Biar teman-teman punya, Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi Geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau GAK itu di sini. Pulau GAK ke sini
ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan berbagai, saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman media.